Alhamdulillah tadi pagi saya hadir ke sini sesuai arahan Pak Wamen untuk menggunakan kendaraan umum. Tadi saya naik taksi karena terlalu pagi, nggak nggak bisa juga naik itu. Em, Menghadap Pak Menteri, meminta arahan sebelum menjalankan selama 3 bulan, dan beliau mengarahkan, memberikan petunjuk. Tentu saya mengucapkan permohonan maaf karena ya sempat membuat gaduh lah atas kesalahan saya ini. Dan sekarang ini saya sedang menjalani sanksi di hari pertama, yaitu sanksi pembinaan. Dan kebetulan istilahnya kelas yang pertama bersama beliau, Bapak Safrizal, akan banyak sekali hal-hal yang saya pelajari. Tadi pertama jalan keliling dulu, beliau ngajak saya keliling-keliling orientasi gedung-gedung di sini, tempat-tempatnya. Setelah itu kelas pertama nanti akan dilakukan setiap hari Selasa insya Allah. Mungkin kalau Selasa depan ada karena hari libur ya, jadi beda, lengkap 1 hari selama 3 bulan. Dan nanti mungkin seperti arahan beliau, mungkin di bulan ketiga akan ada di PDN, mungkin insya Allah bisa bermalam di sana gitu. Tapi saat ini ya saya jalani semua. 3 bulan ke depan akan melakukan apa aja nih, Bang? Yang pasti saya akan belajar, kan sanksinya kan pembinaan, jadi dibina tentu saja tentang aturan-aturan, tentang semua tentang pemerintahan dalam negeri, khususnya di level kabupaten gitu. Dimulai dari ini yang pertama, saya pun saat ini punten maaf malam belum tahu, misalnya di Dirjen Otwil misalnya itu apa saja. Nah, nanti akan dikasih tahu kan, itu ada Dirjen Otda dan lain-lain gitu. Cukup? Kalau Bapak sendiri dari Oke. Dirjen aku yang di sini. Ya. Bapak boleh sampaikan terkait agenda pada hari ini mau memberikan Ya. materi kepada Pak Luki di hari pertama maksimal Pak. Ya. Menjalankan arahan Menteri Dalam Negeri, Pak Luki nanti akan bergiliran seluruh komponen di Kemendagri untuk memberikan materi pembinaan kepada Bupati Indramayu. Untuk hari pertama ini di Direktorat Jenderal Adwil hari ini, dan nanti setelah ini kita akan membriefing kompetensi dari Kemendagri di bidang administrasi wilayah, seperti soal kerjasama daerah, soal pelayanan publik, layanan umum, soal kecamatan, soal kelurahan, soal perbatasan, kemudian tugas ketentraman ketertiban umum, satuan polisi pamung praja, kebakaran, bencana, ya, perkotaan, dan segala kompetensinya. Di samping briefing materi, pendalaman materi, juga nanti akan kita ajak untuk menyaksikan, melihat pelayanan atau pekerjaan Dirjen Adwil sehari-hari, termasuk ketika menghadapi juga tamu-tamu, termasuk tamu-tamu kepala daerah dari daerah yang lain, sehingga waktu yang ada di Direktorat Jenderal Bina Wilayah ini betul-betul dapat dimanfaatkan oleh Bupati Indramayu Pak Luki untuk belajar. Karena terus terang kesempatan belajar eksklusif seperti ini jarang, ya, jarang langsung dibimbing oleh para dirjen yang ada di Kemendagri. Oleh karenanya mudah-mudahan ini blessing juga, memang judulnya sanksi tapi akan diberikan dalam bentuk pembinaan, dan ini langsung kepada bukan saja teori-teori tapi langsung kepada praktek-praktek penyelenggaraan sambil pengenalan semua ketentuan peraturan yang berlaku dalam lingkup Kementerian Dalam Negeri sampai dengan di daerah. Kira-kira begitu. Terakhir Pak, ke Pak Luki, terkait dari tadi setelah menghadap dengan Pak Menteri, ada nggak sih pesan dari Pak Menteri sendiri untuk menjalani sanksi ini selama 3 bulan ke depan? Ya, harus khusyuk ya, harus konsen, dan kembali lagi ditekankan kepada saya bahwa kepala daerah itu tidak ada liburnya, bahkan di saat-saat hari libur
Lebaran, Tahun Baru itu tidak libur karena di saat itulah peak season, jadi lagi rame-ramenya. Nah, itu yang mungkin saya tanamkan ke dalam benak saya bahwa iya betul, karena kan selama ini kan hari libur bagi saya pada saat libur ternyata tidak justru itu tadi pesan beliau bahwa kita ini adalah orang-orang pilihan karena dipilih maka tanggung jawabnya pun besar dan memang tidak seperti orang biasa karena orang pilihan tanggung jawabnya besar. Itulah negara membiayai kami, fasilitasi kami ya justru untuk bekerja seperti itu, dan itu akan saya tanamkan betul di benak saya. Dan saya akan menjalani ini selama 3 bulan dengan penuh konsentrasi dan insya Allah harus membawa kebaikan juga untuk saya pribadi, khususnya untuk Indramayu, dan mudah-mudahan ini menjadi informasi untuk kepala daerah yang lain bahwa jangan sampai melanggar aturan. Tapi tugas sendiri menjadi kepala daerah gimana Pak Luki? Sudah kita atur sedemikian rupa, ada delegasi kepada Wakil Bupati setiap hari Selasa, dan juga semuanya disusun dengan penjadwalan dengan baik. Terkait dengan program yang ada di Kabupaten Indramayu, kira-kira ada gak dalam 3 bulan ini? Memang kan judulnya sanksi, tapi kan pengennya juga pengembangan. Ada gak yang akan dibawa, mungkin akan didiskusikan selama di Kemendagri ini? Tentu banyak, misalnya mohon maaf, hari ini saya sangat beruntung bisa bertemu dengan beliau karena sebenarnya ada satu permasalahan yang saya masih bingung. Ada satu tentang tapal batas, ada 3.000 hektar tanah Indramayu yang tercatat sebagai kabupaten lain, padahal ada tapal batasnya. Tapi menurut peta satelit pun berbeda. Nah ini kan hal yang kompleks, hal complicated. Saya sendiri sudah berdiskusi dengan beberapa, dengan Forkopimda dan lain-lain, itu masih belum ketemu. Sudah bersurat kepada gubernur, tapi mumpung saya lagi sekolah nih istilahnya, di sini saya akan berdiskusi. Pak, tiap minggu kan tidak hanya diatur ya Pak, mungkin itu seperti apa Pak pergantiannya? Sudah ada jadwalnya dan itu bergiliran ada 12 dan nanti yang saya ingat tadi terakhir itu nanti akan di PDN, Juli di PDN ya, Juli. Iya. Ya. Oke, terima kasih. Tadi Pak, Bapak nyampe di Kemendagri untuk menghadap dengan Pak Menteri itu di jam berapa? 7:30 saya sudah di sini. Sudah di sini. Ya. Dengan Pak Menteri di jam berapa? Jam 8 tadi Pak Menteri hadir, saya bukan berbincang ya, mendapatkan arahan-arahan banyak, dan lumayan tadi 1 SKS mungkin ya Pak ya, sekitar ditunjukkan video-video tentang betapa kepala daerah itu seperti apa kompleks lah gitu. Dan ini menurut saya, ya saya tahu ini saya sedang disangsi, tapi kalau saya boleh mengambil hikmahnya bahwa ini satu kesempatan yang luar biasa. Saya bisa duduk bersama dengan Pak Menteri sebelahan, terus banyak Pak Dirjen. Ini saya di tengah-tengah orang-orang yang super penting dan super sibuk. Tentu tidak boleh saya besar kepala, tapi saya ambil hikmahnya bahwa ini saya sedang diberi sanksi, tapi hikmahnya adalah suatu kesempatan luar biasa untuk saya. Selama bertugas di Jakarta nanti tinggal di mana Mas? Saya nggak bermalam, jadi saya misalnya nanti malam pulang karena besok pagi sudah harus kerja di Indramayu. Setiap hari Selasa saja Pak? Setiap hari Selasa pagi sudah di sini. Nah sore atau ya terserah pada mentornya nanti mau jam berapa, mau sampai malam atau bebas saja kan gitu. Nanti dikasih PR, ya ada materi, ada praktek, nanti dapat PR untuk diselesaikan lapangan, nanti hasilnya lapor, ya supaya pembelajarannya membawa manfaat dan ada impactnya bagi daerah. Kira-kira begitu ya. Terima kasih ya. Oke, terima kasih.